아침 이제 유럽 전주련이니까 하루 전날은 휴식을 주고 유럽에 전주련 갈 때는 우리가 밤 9시 55분 뭐 10시 비행기 타고 가기 때문에 Bikin deg-degan seluruh publik Indonesia. Satu eksperimen krusial Shin Tae-yong. Jelang duel melawan Arab Saudi. Mari kita bahas teman-teman. Bikin deg-degan seluruh publik Indonesia. Satu eksperimen krusial Shin Tae-yong. Jelang duel melawan Arab Saudi. Mari kita bahas teman-teman. Shin Tae-yong harus memutar otak menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam laga tandang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lini pertahanan menjadi perhatian utama. Indonesia dipastikan tidak bisa menurunkan dua pemain andalannya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Jordi absen karena cedera, sementara Hubner tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu. Elkan Bagot, nama lain yang biasanya menjadi andalan di lini belakang, juga tidak mendapatkan panggilan timnas. Dengan kondisi ini, Wahyu Prasetyo akan menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Untuk pertandingan mendatang, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pemilihan Wahyu sudah dipertimbangkan dengan matang. Selain Wahyu, ada juga Muhammad Ferrari, Jay Itzes, dan Rizky Ridho yang siap mengisi posisi tersebut. Tidak ada alasan lain, karena kami membutuhkannya. Kami memilih Wahyu, kata Shin Tae-yong. Pemilihan bek dari Malut United ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Dia tampil reguler dalam 3 pertandingan Liga 1 2024-2025 dan timnya belum terkalahkan. Selain itu, ex-pemain PSIS Semarang ini juga pernah dicoba dalam laga uji coba melawan Turkmenistan pada September tahun lalu. Wahyu juga sudah beberapa kali dipanggil ke timnas senior. Wahyu adalah pemain pengganti yang kami andalkan. Tambahnya, Shin Tae-yong mengakui bahwa absennya Jordi dan Hubner berdampak besar pada tim. Namun, dia akan memaksimalkan semua pemain yang ada dan berusaha memberikan hasil terbaik. Memang ada kekurangan pemain seperti Jordi dan Justin yang tidak bisa bermain karena akumulasi. Tapi, dengan pemain yang ada di sini, kami harus bisa membuatnya berhasil, tutupnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah keputusan Shin Tae-yong memanggil Wahyu Prasetyo untuk menggantikan Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Jordi Amat sudah tepat? Atau justru, keputusan tidak memanggil Elkan Bagot adalah blunder dan kesalahan besar? Mengingat, Elkan Bagot jauh lebih berpengalaman. Ayo teman-teman, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi Shin Tae-yong ini memang cukup menantang, terutama karena absennya dua bek andalan, Jordi Amat dan Justin Hubner, yang sudah terbukti solid di lini belakang. Ketika menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi, kehilangan pemain kunci di lini pertahanan tentu menjadi kekhawatiran besar. Namun, Shin Tae-yong memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu melakukan adaptasi dan strategi yang efektif dalam situasi sulit. Pemilihan Wahyu Prasetyo sebagai pengganti adalah langkah yang menunjukkan kepercayaan Shin pada pemain yang mungkin belum memiliki pengalaman internasional sebanyak Jordi atau Hubner, tetapi memiliki performa yang baik di liga domestik. Keputusan ini juga menunjukkan fleksibilitas Shin dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Namun, ada risiko dalam menurunkan pemain yang kurang berpengalaman di pertandingan krusial. Lini belakang harus benar-benar solid menghadapi serangan dari tim seperti Arab Saudi, yang dikenal memiliki lini serang yang kuat. Pendekatan defensif yang disiplin dan kerja sama antar pemain akan menjadi kunci sukses dalam pertandingan ini. Secara keseluruhan, ini adalah ujian besar bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia.
Keberhasilan mengatasi situasi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan pemain pengganti, tetapi juga pada strategi yang diterapkan oleh Shin untuk mengimbangi kekurangan pemain di lini belakang. Jika berhasil, ini akan menjadi bukti kemampuan adaptasi tim dan pelatih dalam menghadapi tantangan di level tinggi. Bikin semuanya bingung. Kata-kata aneh Indra Syafri. Usai Timnas U20 Indonesia dipermalukan Korea Selatan dan berada paling bawah di klasemen akhir. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan bahwa timnya mendapatkan banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pernyataan aneh ini disampaikan setelah Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Korea Selatan dalam pertandingan terakhir di Mokdong Stadium, Seoul, pada Minggu, 1 September 2024. Dalam laga melawan Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia menghadapi banyak kesulitan. Mereka bahkan kebobolan cepat melalui gol yang dicetak oleh bek Korea Selatan, Shin Min-ha. Pada menit ke-5, skuad Garuda Nusantara benar-benar kesulitan mengejar ketertinggalan, terutama karena mereka sulit menguasai bola dari pemain lawan. Akibatnya, gol kedua tercipta pada menit ke-25 melalui Kim Tae-won. Tidak berhenti di situ, gol ketiga kembali bersarang ke gawang Ikram Al-Ghifari pada menit ke-32 melalui tendangan Hong Seok-hyun. Hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan, dan Timnas U20 Indonesia tidak mampu mencetak gol. Usai kekalahan ini, Indra Syafri mengakui bahwa Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah. Menurutnya, tim berjuluk The Tagup Warriors tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dari segi individu pemain maupun taktik tim. Khusus hari ini, Korea Selatan adalah tim yang memang sudah sangat baik itu dari segi individu maupun taktik tim mereka, ujar Indra Syafri setelah pertandingan. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat itu menyatakan bahwa meskipun timnya kalah, Doni Tri dan kawan-kawan menunjukkan progres yang luar biasa. Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh timnya. Oleh karena itu, pertandingan ini sangat berharga bagi Timnas U20 Indonesia. Namanya juga pertandingan uji coba. Jadi hasil tidak jadi masalah. Tambahan Indra dalam keterangannya. Dengan hasil ini, tim Merah Putih dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, terutama sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk tim Indonesia sendiri, meskipun kami kalah, progres tim ini terasa dari babak pertama hingga babak kedua, kata Indra Syafri. Walaupun masih ada kesalahan di sana-sini, tetapi pemain sudah menunjukkan kemajuan. Jelasnya, dalam kesempatan ini, mantan pelatih Bali United tersebut juga berterima kasih kepada panitia Seoul Euro Cup 2024. Menurutnya, mengikuti turnamen ini memberi banyak manfaat bagi Timnas U20 Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih menjalani 3 pertandingan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Walaupun hanya meraih 1 kemenangan melawan Argentina dengan skor 2-1, kemudian kalah 0-2 dari Thailand dan 0-3 dari Korea Selatan. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang kami untuk berpartisipasi di ajang ini, ujar Indra. Banyak manfaat yang kami dapatkan dari pertandingan pertama, kedua, hingga ketiga hari ini, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi oleh Timnas U20 Indonesia dalam turnamen Seoul Earthon ASCAP 2024 adalah cerminan dari tantangan yang sering dihadapi tim-tim muda saat berkompetisi di level internasional. Kekalahan yang dialami, terutama dengan skor 0-3 melawan Korea Selatan, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu dijembatani, baik dalam hal keterampilan individu maupun taktik tim. Namun, kekalahan ini juga memberikan pelajaran berharga. Melalui pertandingan-pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan, pemain muda Indonesia dapat mengevaluasi kemampuan mereka dan melihat di mana mereka perlu meningkatkan performa. Kegagalan dalam menguasai bola dan bertahan dengan baik menjadi titik lemah yang jelas terlihat dalam pertandingan melawan Korea Selatan. Penting untuk mencatat bahwa Indra Syafri, sebagai pelatih, tampak realistis dalam menilai situasi. Ia mengakui kekalahan timnya, namun juga menyoroti adanya progres dalam permainan para pemain muda.
Ini adalah pendekatan yang bijak, karena di level usia muda, perkembangan dan pembelajaran jangka panjang lebih penting daripada hasil instan. Secara keseluruhan, meskipun hasilnya mungkin mengecewakan, partisipasi dalam turnamen ini dapat dianggap sebagai langkah positif bagi timnas U20 Indonesia. Pengalaman melawan tim-tim kuat akan menjadi modal berharga saat mereka mempersiapkan diri untuk kompetisi yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tantangan ke depan adalah bagaimana tim ini dapat belajar dari pengalaman ini, memperbaiki kekurangan, dan berkembang menjadi lebih kuat. Semua kaget. Head-to-head Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Tim Garuda inferior dari Elang Hijau. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia bersiap hadapi tantangan berat Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi salah satu tim terkuat, Arab Saudi. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada dini hari 6 September 2024 waktu Indonesia, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Berdasarkan statistik, Arab Saudi memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan timnas Indonesia. Dalam peringkat FIFA, Arab Saudi berada jauh di atas Indonesia, menempati posisi ke-56, sementara Indonesia masih berada di peringkat ke-133. Selain itu, prestasi Arab Saudi di kancah Piala Dunia juga tidak bisa diabaikan. Tim yang kini dilatih oleh Roberto Mancini ini secara konsisten menjadi salah satu wakil Asia di ajang Piala Dunia, sebuah bukti dominasi mereka di tingkat benua. Rekor pertemuan antara kedua tim juga memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Dalam 11 kali pertemuan, timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan, dengan hasil terbaik hanya 1 kali imbang. Pertandingan tersebut terjadi pada 7 Oktober 2011, saat timnas Indonesia masih di bawah asuhan Wim Rijsbergen. Kekalahan terbesar yang dialami timnas Indonesia dari Arab Saudi terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2004, dengan skor telak 0-6 pada 17 Oktober 2003. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung sekitar 1 dekade lalu, pada kualifikasi Piala Asia 2015, di mana timnas Indonesia kalah tipis 0-1 di markas Arab Saudi. Dengan sejarah pertemuan yang kurang menguntungkan, timnas Indonesia dihadapkan pada tugas berat untuk bisa meraih hasil positif dalam laga ini. Pertandingan ini akan menjadi ujian sejati bagi tim Garuda untuk membuktikan kualitas mereka di pentas Asia. Lebih lanjut, situasi ini menempatkan timnas Indonesia dalam posisi yang cukup sulit menjelang pertandingan melawan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari berbagai aspek, Arab Saudi memiliki keunggulan yang signifikan, baik dari segi peringkat FIFA, pengalaman di Piala Dunia, hingga rekor pertemuan dengan Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah lawan yang sangat tangguh dan akan menjadi tantangan besar bagi tim Garuda. Namun, dalam sepak bola, selalu ada ruang untuk kejutan. Meskipun statistik dan sejarah pertemuan menunjukkan bahwa Arab Saudi lebih unggul, ini bisa menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk tampil tanpa beban dan memberikan yang terbaik. Strategi, mentalitas, dan persiapan yang matang akan sangat krusial bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk setidaknya mencuri poin di pertandingan tandang ini. Dengan demikian, meskipun situasinya tidak mudah, ada peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan setiap kelemahan yang mungkin dimiliki Arab Saudi dan berusaha mematahkan prediksi yang ada. Jika timnas Indonesia dapat bermain dengan disiplin, semangat, dan fokus tinggi, hasil positif bukanlah sesuatu yang mustahil. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar, tetapi juga peluang untuk menunjukkan perkembangan dan potensi tim Garuda di level internasional. Kepada seluruh pemain timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan besar adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sejati kalian. Arab Saudi mungkin lebih diunggulkan, tapi sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Sejarah selalu dimulai dengan keberanian untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Masuklah ke lapangan dengan hati yang penuh semangat, dengan keyakinan bahwa kalian bisa membuat perbedaan.
Jangan takut pada rekor, ranking, atau nama besar lawan. Ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan pendukung di tanah air. Setiap tackle, setiap umpan, dan setiap detik di lapangan adalah peluang untuk mengubah jalannya sejarah. Bermainlah dengan penuh determinasi, kerjasama, dan fokus. Kalian adalah Garuda yang siap terbang tinggi. Jangan pernah menyerah sebelum peluit terakhir berbunyi. Buktikan bahwa kalian adalah pahlawan sejati, yang tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga untuk negara. Kami percaya pada kalian. Jadilah kebanggaan Indonesia. Ingatlah, setiap langkah kalian di lapangan bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga jutaan hati yang mendukung dari seluruh penjuru Indonesia. Ketika kalian mengenakan seragam merah putih itu, kalian membawa semangat dan harapan bangsa. Tidak peduli seberapa kuat lawan di atas kertas, ingatlah bahwa di lapangan, semua sama. Kemampuan, keberanian, dan keteguhan hati yang akan membedakan kalian. Jadikan setiap tantangan sebagai bahan bakar untuk mengerahkan yang terbaik. Ketika kalian merasa lelah atau tertekan, ingatlah mimpi masa kecil kalian, saat kalian ingin menjadi pemain yang diidolakan banyak orang. Inilah saatnya, momen kalian untuk bersinar. Bermainlah dengan hati yang pantang menyerah, dengan kebanggaan sebagai Garuda di dada. Kalian tidak sendirian. Di balik setiap tendangan, setiap serangan, dan setiap detik perjuangan, ada seluruh bangsa yang berdiri bersama kalian. Bersatu, berjuang, dan buktikan bahwa kita bisa melampaui batas yang ada. Teruskan perjuangan ini dengan penuh keberanian. Ayo Garuda, terbanglah tinggi dan taklukkan tantangan. 2 event besar Timnas Indonesia di bulan September 2024, siap-siap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pada bulan September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 event besar yang sangat dinantikan. Di tingkat senior, Timnas Indonesia akan berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing di grup C yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong ini akan memulai perjuangan mereka di bulan September 2024. Pertandingan pertama Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi, yang akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 6 September pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Untuk menghadapi 2 pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain, termasuk beberapa pemain abroad yang akan langsung bergabung di Arab Saudi. Beberapa pemain abroad tersebut diantaranya adalah Martin Paes, FC Dallas, Justin Hubner, Wolves U21, Jay Idzes, Venezia, Shane Patinama, Kas Eupen, dan Pratama Arhan, Suwon FC. Selain itu, ada juga Sandy Walsh, KV Mechelen, Asnawi Mangkualam Bahar, Port FC, Nathan Choeaon, Swansea City, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, FCV Dender, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag. Namun, Martin Paes dan Justin Hubner tidak dapat bermain melawan Arab Saudi karena Martin Paes belum didaftarkan dan Justin Hubner mendapatkan akumulasi kartu kuning. Sementara itu, di level U20, Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri baru saja pulang dari Korea Selatan dengan membawa pengalaman berharga setelah bermain di turnamen Seoul Earth on Ice 2024. Di mana mereka menghadapi Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Timnas U20 Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Argentina, namun harus mengakui keunggulan Korea Selatan dan Thailand di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan berada di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Mereka akan diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah, di mana PSSI telah menunjuk Jakarta sebagai venue kualifikasi Piala Asia U20 2025, yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024. Lebih lanjut,
Situasi yang dihadapi timnas Indonesia pada bulan September 2024 merupakan momen krusial bagi sepak bola nasional. Di tingkat senior, tantangan yang dihadapi sangat berat karena mereka tergabung di grup yang sangat kompetitif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertemu dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan menjadi ujian besar bagi pelatih Shin Tae-yong dan skuadnya. Pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah bisa menjadi penentu awal apakah Indonesia mampu bersaing atau harus berjuang keras di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sementara itu, partisipasi timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 juga tidak kalah penting. Meski lawan-lawan di grup tampak lebih mudah di atas kertas, pengalaman di turnamen Seoul Earth on Ice 2024 menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Menjadi tuan rumah bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, namun ini juga menambah tekanan untuk tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri. Secara keseluruhan, bulan September 2024 bisa menjadi penentu arah masa depan sepak bola Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, ini bisa menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri tim dan perkembangan sepak bola nasional. Namun, jika hasilnya tidak sesuai harapan, akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PSSI dan tim pelatih. Tantangan di depan sangat berat, namun juga memberikan kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas dan potensi sebenarnya dari sepak bola Indonesia. Untuk timnas Indonesia, ini adalah saatnya untuk menunjukkan semangat dan kemampuan kalian di panggung internasional. Setiap pertandingan adalah peluang untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan yang terbaik. Ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung di seluruh negeri yang percaya pada kemampuan kalian. Meskipun lawan yang dihadapi berat, jangan pernah ragu pada kemampuan kalian. Setiap tetes keringat yang telah kalian keluarkan dalam latihan, setiap pengorbanan yang kalian buat, semuanya akan terbayar saat kalian melangkah ke lapangan. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk mencapai lebih tinggi. Bermainlah dengan hati, dengan penuh keberanian, dan dengan keyakinan bahwa kalian bisa. Kalian adalah harapan bangsa, dan bersama-sama, kita bisa membuat sejarah. Tetap fokus, tetap kuat, dan jangan pernah menyerah. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia mampu menghadapi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semangat Garuda! Arab Saudi versus timnas Indonesia, Roberto Mancini ketemu 4 anak asuh Shin Tae-yong yang pernah ia pantau dulu. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pada bulan Mei lalu, pelatih tim nasional Arab Saudi, Roberto Mancini, memperhatikan beberapa pemain yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Momen ini terjadi saat timnas U23 Indonesia bertanding melawan Irak pada 2 Mei 2024, dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan tersebut, timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor tipis 1-2. Roberto Mancini turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora, melalui akun Instagram pribadinya. Saat timnas Indonesia U23 melawan Irak, saya berkesempatan berdiskusi dengan Emer Roberto Mancini dan Emer Fausto Salsano selama 90 menit pertama pertandingan, tulis Hamdan di Instagram. Hamdan juga sempat menanyakan kepada Mancini mengenai pemain-pemain dari timnas U23 Indonesia yang menurutnya layak bermain di Liga Italia, tepatnya Serie B. Mancini memberikan jawaban dengan menuliskan 4 nomor pemain. Kemudian, Hamdan membantu mencocokkan nomor-nomor tersebut dengan nama pemain yang dimaksud, yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choeaon. Menariknya, Mancini akan kembali bertemu dengan keempat pemain ini pada akhir pekan ini. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choeaon dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia dalam babak penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024, dan selanjutnya melawan Australia pada 10 September 2024. Berikut adalah daftar 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia.
Dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, kiper Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, Martin Paesbek, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandi Walsh, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Jai Idzes, Wahyu Prasetyo Gelandang, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Shain Patinama penyerang Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Rafael Struik, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena menunjukkan bagaimana perhatian dunia internasional terhadap talenta muda Indonesia semakin meningkat. Roberto Mancini, pelatih ternama dengan reputasi global, memberikan perhatian khusus pada beberapa pemain muda Indonesia saat menyaksikan pertandingan Timnas U23 melawan Irak. Ini bisa dilihat sebagai pengakuan akan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain muda Indonesia di kancah sepak bola internasional. Keempat pemain yang disebutkan, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon, tampaknya memiliki kualitas yang menarik perhatian Mancini, yang bahkan mempertimbangkan kemampuan mereka untuk bermain di Liga Eropa, tepatnya Serie B Italia. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong mulai membuahkan hasil, dengan pemain-pemain muda Indonesia mulai mendapat sorotan di level internasional. Namun, situasi ini juga membawa tantangan bagi para pemain dan timnas Indonesia secara keseluruhan. Menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ujian besar. Timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi Asia, terutama ketika mereka menghadapi tim yang dilatih oleh seorang pelatih berpengalaman seperti Mancini. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia. Jika para pemain muda ini bisa tampil baik di laga-laga internasional ini, itu tidak hanya akan meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga membuka pintu lebih lebar untuk pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di luar negeri. Tantangan berikutnya adalah memastikan konsistensi dan pengembangan jangka panjang agar talenta-talenta ini bisa mencapai potensi penuh mereka. Tetaplah berjuang dan berikan yang terbaik, karena setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa proses adalah bagian penting dari pencapaian. Saat menghadapi tantangan, percaya diri dan tekad akan menjadi kekuatan terbesar. Jangan pernah meremehkan potensi diri, karena hanya mereka yang berani bermimpi besar yang akan mencapai hal-hal besar. Ketika kamu jatuh, bangkitlah dengan semangat yang lebih kuat, karena kegagalan hanya sementara, tetapi semangat juangmu adalah abadi. Teruslah melangkah, dan yakinlah bahwa kesuksesan ada di ujung perjuanganmu. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru, itulah cara kita menemukan potensi sebenarnya. Keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang tidak menyerah, bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Pertahankan fokus pada tujuanmu dan teruslah bekerja keras, karena setiap usaha dan dedikasi akan membawa hasil. Setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah langkah menuju impian besar. Percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan ragu untuk mengejar impianmu dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Kamu memiliki kemampuan untuk mencapai lebih dari yang kamu bayangkan, jadi teruslah bergerak maju dengan keyakinan dan percaya bahwa kamu mampu mengatasi apapun yang ada di depanmu. Shin Tae-yong siapkan solusi agar timnas Indonesia siap hadapi pancingan emosi Arab Saudi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia, pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi gaya bermain khas Timur Tengah. Pertandingan ini merupakan laga perdana timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berlangsung di markas Arab Saudi. Ini bukan pertama kalinya timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi. Pertemuan terakhir terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015, di mana Arab Saudi menang 1-0. Tim dari Timur Tengah dikenal dengan permainan fisik dan tindakan-tindakan yang sering memicu emosi lawan. Strategi ini dapat memberi keuntungan tambahan bagi mereka.
Shin Tae-yong mengantisipasi kemungkinan strategi kotor dari lawan dan memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi timnya. Masalah seperti ini tidak akan mempengaruhi kita, kata Shin Tae-yong setelah sesi latihan. Pemain yang cenderung bermain kasar akan terus seperti itu. Kita harus memanfaatkan kekasaran tersebut dengan baik. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Jakarta dengan melibatkan pemain dari Liga 1. Para pemain ini telah berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, sementara pemain yang berkompetisi di luar negeri akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024. Shin Tae-yong yakin bahwa timnya siap menghadapi tantangan, terutama menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Australia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan persiapan matang dari Timnas Indonesia menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tampaknya telah memikirkan secara mendalam mengenai strategi lawan dan bagaimana mengatasi gaya bermain khas Timur Tengah yang sering mengandalkan kekuatan fisik dan permainan emosional. Pendekatan pelatih yang fokus pada memanfaatkan kekasaran lawan sebagai strategi bisa menjadi langkah cerdas, asalkan tim dapat tetap tenang dan terorganisir. Ini juga menunjukkan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya fokus pada teknik dan strategi mereka sendiri, tetapi juga siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Pemusatan latihan yang melibatkan semua pemain, baik lokal maupun luar negeri, menunjukkan keseriusan dalam persiapan. Namun, tantangan terbesar tetap pada bagaimana tim bisa menjaga konsentrasi dan bermain dengan disiplin di bawah tekanan. Menghadapi dua lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia akan menjadi ujian besar, dan hasil dari pertandingan ini bisa menjadi penentu awal untuk kelanjutan perjuangan mereka di kualifikasi.